Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita pada pagi yang berbahagia ini berjumpa kembali di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Bersyukur kita Allah mudahkan kita pada hari ini melaksanakan ibadah siam puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita melaksanakan ibadah puasa di tahun ini sampai akhir Ramadan, dan kita mendapatkan ampunan dan kemaafan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, ummahatul mukminin, termasuk istri-istri beliau, kemudian keturunan beliau dan para sahabatnya, serta seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, ya saya nek mari sahur ngene iki enake lapo? Hah? Turu. Wis ndang mulia kono. Kita ingin memaksimalkan waktu kita untuk mendapatkan pahala di bulan yang berkah ini. Di samping kita berharap untuk mendapatkan pahala-pahala yang lain seperti pahala haji dan umrah, karena kita meluangkan waktu setelah sholat subuh berjamaah berzikir, mengingat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sampai datangnya waktu syuruk, dan kita laksanakan salat Isra 2 rakaat. Satu rangkaian yang dijanjikan oleh Allah beroleh pahala yang tidak didapatkan kecuali dengan menyempurnakan amalan tersebut. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita istiqomah untuk tetap mengisi waktu dan hari-hari kita, atau dalam bahasa lain sisa dari usia kita sebelum kematian kita, untuk mendapatkan keutamaan, yakni pahala-pahala yang akan kita harapkan kelak perjumpaannya di hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzani Allahu wa iyyakum. Suatu hari sahabat Mu'ad bin Jabal, dia mengatakan, kunna ma'an nabi, kami bersama Nabi, dzata yaumin, pada suatu saat.
pada suatu hari. Pada kesempatan di pagi hari, sahabat Mu'adz bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin, terangkan kepadaku tentang satu amal, yudkhilunil jannata wa yuba'iduni 'anil nar, amal yang dapat memasukkan aku ke surga dan menjauhkan diriku dari neraka." Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, "Laqad sa'alta an 'azimin." Sungguh kau telah bertanya tentang perkara besar, wahai Mu'adz. Perkara besar, sesuatu yang dapat memasukkan ke surga, menghindarkan seorang dari neraka. Perkara besar apa kecil ini? Perkara besar. Ya apa carane mlebu swarga niku perkara gedhe napa alit? Perkara gedhe. Ya apa carane mlebu pegawai negeri, perkara gedhe apa cilik? Temenan. Lah wingi kok sampai ngedol sawah. Sawah entek, sapiye di. Ya apa carane sok mlebu TNI, perkara gedhe apa cilik? Temenan. Lah wingi kok sampai nyogok. Perkara yang dapat memasukkan seorang ke surga, menghindarkan dari neraka. Nabi mengatakan, "Laqad sa'alta an 'azimin." Sungguh kau telah bertanya perkara yang besar. Kata Nabi, "Wa huwa yasirun." Hal itu mudah. Liman yassarallahu alaihi. Bagi orang yang dimudahkan mengerjakannya. Mudah bagi yang dimudahkan. Berarti kalau tidak dimudahkan, bagaimana? Mudah apa sulit? Sulit. Angel. Hal itu mudah bagi yang dimudahkan, kata Nabi. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan perkara-perkara tersebut. Beliau katakan, "Ta'budullaha wa la tusyriku billahi syai'a." Kau menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nomor satu, tauhid dan menghindari syirik. Tiang niku menghindari syirik gampang apa angel? Angel bagi orang yang tidak dimudahkan, meskipun dia tahu. Jadi kalau tidak dimudahkan, meskipun syirik itu tahu diketahui sebagai dosa besar, ya tetap dilakukan. Yo kadang sik budal golek mbah-mbahan, cik dagangane laris. Timbangane kok digawe warung sebelah,
Tak siap-siap iki duwe cekelan. Tahu kalau itu syirik, tapi karena takut rugi, takut dikerjain sama yang lain, kadang masih dilakukan. Kadang ya wis seru syirik, tapi dipanas-panasi mbek tangga, kabeh padha duwe sembarang kalir dhewe gak duwe apa-apa. Akhirnya budal nang gunung, lho karo sampean. Ya apa carane sugih dadak? Ya akhirnya macam-macam sing dilakoni. Golek pesugihan. Nek gak ngingu, tahu kalau itu berbuat syirik, minta kepada selain Allah. Jadi perkara yang dapat memasukkan ke surga, menghindarkan dari neraka, yang pertama disebutkan yaitu tauhid, menjauhi perbuatan syirik. Kemudian Nabi melanjutkan wa tuqimus salata, dan kau tegakkan salat, wa tu'tiyaz zakat, kau tunaikan zakat, wa tasumu ramadhana, dan kau laksanakan ibadah puasa Ramadan, wa tahujjul baita, dan kau tunaikan atau laksanakan haji ke Baitullah. Ternyata Nabi menyebutkan 5 perkara yang termasuk semuanya itu adalah arkanul Islam, yaitu rukun Islam. Jadi kalau kita ingin masuk surga, laksanakan rukun Islam itu sebaik-baiknya. Mulai dari tauhid, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, mengerjakan haji. Apakah setelah itu Nabi selesai menjawab pertanyaan Mu'adz bin Jabal? Tidak. Nabi terus menyampaikan, memberikan ilmu tambahan kepada Mu'adz. Ala adulluka ya Mu'adz, maukah kau kutunjukkan wahai Mu'adz, bi abwabil khairi, tentang pintu-pintu kebaikan. As-siyamu junnah, puasa adalah perisai. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'at, sedekah dapat menghapus kesalahan-kesalahan. Kama tudfi'ul ma'un nara, sebagaimana api dipadamkan oleh air. Wa salatur rajuli fi jawfil laili, dan salat seorang yang dilakukan di malam hari, yaitu salat tahajud atau qiyamul lail. Nabi menyebutkan pintu-pintu kebaikan. Jumlahnya ada berapa tadi? 3. Kalau yang pertama tadi 5 rukun Islam itu wajib hukumnya. Kalau 3 yang disebutkan Nabi sebagai pintu kebaikan, ternyata itu hukum mustahab, yakni amalan-amalan yang dicintai, amalan-amalan sunnah. Disebutkan pertama as-siyamu junnah, puasa adalah perisai. Lu tadi kan sudah ada puasa Ramadan, itu yang wajib. Disebut lagi puasa itu adalah perisai apabila orang itu selalu menghidupkan amalan puasa, bukan hanya Ramadan tapi ditambah yang sunnah.
ada Senin Kemis, ada 3 hari dalam setiap bulan, ada puasa Asyura, ada puasa Arafah, ada 6 hari di bulan Syawal, bahkan ada puasa Daud. Semakin dia sering berpuasa, semakin dirinya diberi oleh Allah dinding penghalang, perisai, benteng. Kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, junnatun fid dunya, junnatun minal ma'asi. Perisai di dunia adalah perisai dari maksiat. Wa junnatun fil akhirah, junnatun 'anin nar. Dan perisai di akhirat yaitu perisai dari neraka. Jadi wong poso itu diparingi Allah dinding penghalang dari berbuat maksiat, sehingga dia bisa meninggalkan perbuatan maksiat itu. Paling tidak maksiatnya tertunda. Rek, aku duwe koleksi anyar iki film, gelem ah? Aja saiki rek, aku poso. Engko ae nek wis buka asar mati, selamat nggak? Selamat. Tertunda berbuat maksiat, ada penghalang. Demikian pula penghalang di akhirat dari neraka, karena orang yang berpuasa sehari ikhlas karena Allah, di jalan Allah, maka Allah jauhkan dia dari neraka sejauh perjalanan 70 musim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Muslim nomor 1117, 1120. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Setiap orang yang puasa 1 hari karena Allah, maka Allah akan menjauhkannya dari neraka sejauh 70 musim. Sejauh perjalanan 70 musim. Ma min abdin, tidaklah seorang hamba, yasumu yauman fi sabilillah, yang berpuasa sehari di jalan Allah, di jalan Allah, illa ba'adallahu lahu biha minan nari 70 kharifan, melainkan Allah akan menjauhkan dia dari neraka dengan puasanya itu, yaitu sejauh perjalanan 70 musim. Di Indonesia ada berapa musim? 2 musim. 70 musim berarti berapa tahun? 70 bagi 2, 35 tahun. Kalau ada orang berjalan selama 35 tahun, diukur jaraknya, sejauh itu dia dijauhkan dari neraka. Baru 1 kali dia puasa, tapi syaratnya ikhlas karena Allah, lillah wa fi sabilillah, dan di jalan Allah. Poso-poso budal umroh, jalan Allah apa enggak? Jalan Allah apa enggak? Jalan Allah. Poso-poso ngelencer nanggone Paris, Panteria Surabaya alias Kenjeran. Jalan Allah apa jalan setan? Maksiat. Makanya selama kita berpuasa, usahakan selama puasa kita itu berjalan
di jalan Allah. Fi sabilillah. Yang kedua apa tadi setelah puasa? Nabi menyebutkan amalan sunnah setelah puasa apa tadi? Yang merupakan pintu kebaikan? As-sadaqah. Sadaqah. As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu dapat menghapus kesalahan. Kama tudfi'ul ma'un nara, sebagaimana air memadamkan api. Lebih-lebih di bulan Ramadan, jangan lewatkan waktu kita untuk bersedekah. Nabi adalah ajwadun nas fi Ramadan. Nabi itu menjadi sangat dermawan yang luar biasa. Karih seperti angin yang bertiup. Kedermawanan beliau itu ada di bulan Ramadan. Maka jangan lewatkan kelapangan harta yang Allah berikan kepada kita untuk berbagi dengan yang lain, yaitu sedekah. Silakan dengan cara sesuai dengan kemampuan kita, dengan teknis yang mungkin kita mudah melakukannya. Mau memberi makanan silakan, mau memberi pakaian silakan, mau nraktir buko silakan. Bahkan dalam riwayat yang lain, buka puasa, kalau kita memberi makan buka puasa kepada orang lain, kita juga akan mendapatkan pahala orang tersebut, yaitu pahala puasa. Man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan iftar buka puasa bagi orang yang berpuasa, kana lahu ajrus shaimin, maka baginya pahala orang yang berpuasa itu, ghaira ayyang kusamin ujurihim syai', tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Sing poso oleh pahala 100, awak dhewe oleh 100. Sing poso oleh pahala 1000, awak dhewe oleh 1000. Plek. Copy paste. Ini konsep copy paste dalam Islam, yaitu ngopi pahala. Dan masternya masih ada nggak masternya? Masternya masih ada. Makanya kalau kita ngajak orang buka puasa 100 orang, 100 orang itu pahalanya semuanya kita copy, kita ambil. Makanya kalau dalam bahasa saya, bulan puasa ini bulan merampok pahala. Merampok pahala orang lain. Pahala apa? Pahala puasanya. Bagaimana caranya? Memberi makan buka puasa. Makanya orang-orang yang buber itu mestinya dimanfaatkan dengan baik. Ngajak buber, ayo buka nang omahku, ayo monggo sapa sing gelem. Ayo prasmanan. Mangan sak warekmu. Berarti kita sedang apa? Mau merampok apa? Pahala. Masalahnya sing dirampok seneng. Nggih napa mboten? Mulai warek sik takok kapan ono maneh rek. Seneng gak nek diajak buber? Seneng gak? Seneng, gratis. Nya itu. Nah juga di sini insya Allah ada nggak buka puasa? Ya kan sudah dikoordinir sama takmir kan.
ada buka bersama, dan itu juga dari jamaah ke jamaah ya. Kadang ada yang digilir, RT 1 fulan ya kan ngasih buka, RT 2 ada nggak seperti itu? Alhamdulillah. Dan itu termasuk sedekah. Dan sedekah tidak harus itu, yang lainnya masih banyak kesempatannya. Apalagi sedekah itu sangat bermanfaat untuk hidupnya. Mungkin zaman saiki wong butuh apa saiki sing larang? Hah? Lunga. Minyak, sembako. Ya monggo. Itu bisa jadi doa orang yang diberi sedekah itu dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan tentunya dia akan berdoa untuk orang yang memberi. Ikhwatal iman, aizakumullah. Jadi itu yang kedua, sedekah. Yang ketiga, salatur rajuli, salat yang dilakukan seseorang fi jawfil laili, yaitu di tengah malam atau di malam hari. Ini bisa berlaku secara umum di luar Ramadan, atau secara khusus dilakukan di bulan Ramadan yang disebut salat tarawih atau qiyamul lail. Atau kalau dilakukan itu sepanjang tahun di malam hari setelah dia tidur, maka disebut dengan tahajud. Allah berfirman dalam surah Al-Isra 17 ayat yang ke-79, wa minal laili fatahajjad bi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Apa kata Allah? Dan pada sebagian malam hari sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Iya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan di sebagian malam bersolat tahajudlah kalian sebagai ibadah tambahan. Mudah-mudahan Allah membangkitkan dirimu di tempat yang terpuji. Kalau tidak diawali dengan tidur, tetap dia disebut dengan solat malam. Selama itu dilakukan di malam hari, baik di awal malam, di pertengahan malam, terlebih di sepertiga malam terakhir, semua termasuk kategori salatur rajuli fi jawfil lail. Dan itulah pintu-pintu kebaikan: puasa sunnah, sedekah, dan salat malam. Kemudian Nabi membaca Al-Quran, membaca ayat dalam surah As-Sajadah, surat 32 pada ayat 16 sampai 17. Dua ayat inilah yang relevan dengan apa yang beliau sabdakan. Kata Allah Jalla wa'ala, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Apa kata Allah? Lalu mereka jauh dari tempat tidurnya, dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan berharap, serta mereka menafkahkan apa-apa rezeki yang kami berikan. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Iya.
Nabi membaca ayat ini setelah beliau menyampaikan pintu-pintu kebaikan. Beliau katakan tatajafa junubuhum, lambung-lambung mereka jauh, anil madaji', dari tempat-tempat tidur mereka. Lambung jauh dari tempat tidur, maksudnya apa itu? Tidur apa tidak tidur? Tidak tidur, berdiri, menegakkan tubuhnya, yaitu salat. Yad'una rabbahum, mereka memanggil Rabbnya, menyeru Rabbnya, minta kepada Allah, khaufan wa tama'an, dengan rasa takut dan harap-harap kepada Allah Jalla wa Ala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian harta rizki yang Allah berikan kepada mereka diinfakkan di jalan Allah. Bukan hanya yang wajib zakat, tapi juga yang sunnah, sedekah. Kemudian pada ayat berikutnya, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum, tak seorang pun dari kalian mengetahui apa-apa yang disembunyikan oleh Allah, min qurrati a'yun, dari nikmat-nikmat yang dapat menyedapkan pandangan mata, menyejukkan hati, yaitu nikmat surga yang tidak seorang pun mengetahui, yang Allah sembunyikan. Sehingga dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan, Allah berfirman, a'dattu li'ibadiyas salihin, aku akan beri kepada hamba-hambaku yang saleh surga, ma la ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, sesuatu yang belum pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan sesuatu yang belum pernah terbersit dalam hati manusia. Allah sembunyikan nikmat itu. Membayangkan saja nggak bisa. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang telah mereka lakukan di dunia ini. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, ala adulluka ya Mu'ad, wahai Mu'ad, maukah kau kutunjukkan bi ra'sil amri wa amudihi wa dirwati sanami, maukah kau kutunjukkan tentang pangkal segala urusan, tiangnya dan puncaknya. Nabi kemudian melanjutkan sabdanya setelah Mu'ad mengatakan bala ya Rasul, tentu wahai Rasul. Nabi mengatakan ra'sul amri al-islamu, pangkal segala urusan dalam hidup ini adalah Islam, wa amuduhu as-salatu, tiangnya adalah salat, wa dirwatu sanamihi al-jihad, dan puncaknya adalah jihad. Pangkal, tiang, puncak. Pangkal segala urusan hidup itu adalah Islam. Maka segala sesuatu dalam kehidupan ini, kalau tidak berhubungan dengan Islam, tidak untuk memenangkan Islam, tidak untuk kepentingan Islam, itu perkara remeh, perkara kecil. Setelah kita memasuki wilayah Islam, ada yang paling utama di dalamnya dari sebuah pengabdian seorang hamba. Apa itu? As-salat. Makanya diibaratkan tiang. Salat itu merupakan tiang yang harus ditegakkan.
Karena itu pembeda antara orang kafir dan orang muslim. Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Pembeda antara seorang mukmin dengan orang kafir dan musyrik adalah salatnya. Dan juga salat itu perkara yang pertama akan ditanya oleh Allah di akhirat. Wa dzirwatu sanamihi, dan puncaknya adalah apa? Jihad. Maka tidak mungkin ada puncak kalau tidak ada tiang. Maka tidak ada jihad kalau orang itu tidak sholat. Maka jangan kita terkecoh dengan orang yang mengaku berjuang di jalan Allah tapi dewe gak sholat. Jangan kita terkecoh dengan orang yang mengklaim, mengaku memperjuangkan Islam tapi dia gak sholat. Karena perjuangan jihad itu harus tegak dengan sholat. Ono wong nyumbang masjid, perjuangan ya ini, perjuangan ya, tapi gak sholat. Bujuk apa temenan? Bujuk. Aku tak nyumbang masjid rek, masih aku gak sholat, engko aku nikmati supaya disolati nang masjid. Kira-kira kalau ada yang seperti itu Pak, jadi donatur Masjid Al-Ihsan tapi gak sholat, nikmati kira-kira njaluk disolati nang Al-Ihsan dikein apa badan? Halo Pak Mir, sampean sholati enggak? Donatur Masjid Al-Ihsan tapi gak sholat, mati disolati nang Al-Ihsan apa mboten? Iki donaturnya gede dewe loh. Ya kan, takmir melakukan sesuatu karena ada komplain ya kan. Ya. Makanya sing tukang komplain itu siapa? Ya. Jadi jihad itu dasarnya adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Kemudian apakah selesai Nabi mengatakan begitu? Belum. Nabi melanjutkan sabdanya, ala adulluka ya Mu'ad, maukah kau kutunjukkan wahai Mu'ad, bimalaki dzalika kulli, yaitu tentang sesuatu yang dapat memelihara, menjaga semua itu, menjaga rukun Islam, menjaga pintu-pintu kebaikan, menjaga pangkal Islam, tiangnya dan puncaknya, baik menjaga supaya kita bisa melaksanakan itu secara istiqomah, atau juga menjaga pahala-pahalanya. Pengertian menjaga di situ baik amalannya ataupun hasil amalnya berupa pahala. Bagaimana cara memelihara semua itu? Memelihara sholat kita, memelihara puasa kita, memelihara zakat kita, memelihara haji kita, memelihara umroh kita, memelihara seluruh pintu-pintu kebaikan, sholat malam kita, sedekah kita, supaya pahalanya tetap. Maka Mu'ad menjawab, bala ya Rasul, tentu wahai Rasul. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Fa'akhadha lisanuhu, Nabi kemudian meraih lisannya, memegang lisannya. Lisan itu apa Pak? Lambe, cangkem, mulut, lidah. Lisan itu lidah.
Lidah itu nek jare wong Jawa apa? Hah? Ilat. Jadi lisan itu bukan mulut. Kalau mulut ini, atau bibir, lambe. Kalau mulut bahasa Arabnya famun. Kalau lidah lisanun, lisan. Jadi lisan itu lidah. Cuman kadang-kadang kita ini salah kaprah. Lisanmu itu loh, jogon lisanmu. Ya kan? Itu maksudnya apa? Duduk cangkemmu, lambemu, jogon. Bukan, keliru. Lisanmu itu maksudnya apa? Ilatmu itu loh, jogon. Tapi umum apa enggak ngomong ilat? Kau niku rek duwe ilat. Ya. Ilat apa? Enggak kan? Umumnya apa? Mulut. Orang kalau nggak punya lidah bisa bicara nggak? Nggak bisa. Orang bibirnya rusak alias sombeng tapi masih punya lidah, bisa bicara nggak? Bisa. Masih kadang bicaranya bindeng. Bibirnya rusak, lidahnya masih ada, bisa bicara, tapi bibirnya bagus, mulutnya bagus, gak duwe ilat, bisa ngomong nggak? Kaisa Allah. Berarti ini lidah itu yang lebih penting. Makanya Nabi meraih lisannya, dipegang lisan Nabi. Lantas beliau mengatakan, kuffa alaika hada, tahanlah ini, jagalah ini. Ternyata yang bisa memelihara, menjaga amalan-amalan kita, rukun Islam kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, sodakoh kita, tahajud kita, semua itu apa? Lisan. Gara-gara lisan ini kuabe pahalani so entek. Contoh sholat tahajud, isu-isu ngomong, cak mabengi cak, luar biasa aku tahajud rasane aku ikut tangi jam 1 sholat mek 2 rakaat, begitu salam wis sobo cak. Jam 1 sampai jam piro berarti? Hah? Jam 4, pirang jam? Mek 2 rakaat, begitu salam subuh. Menunjukkan kalau sholatnya apa? Lama kan? Lama, panjang. Tibae sujud itu wong sujud itu bisa turu nggak? Hah? Bisa. Saya pernah ada jamaah itu ngaku sendiri ke saya. Saya itu pernah sholat malam, Ustadz, sujud itu turu. Kok nggak ngeblak? Nggak tahu kok bisa. Mungkin posisi kuda-kudanya mapan, be. Tidur. Jadi seperti itu. Ucapannya menghancurkan seluruh pahala amalnya. Hati-hati. Jangan kita suka mengucapkan, menyebutkan amalan-amalan kita. Rek tungakno slamet ya. Apa? Aku meni safar. Lho nanti ngulon. Nanti nang Jogja ta? Jogja kaya apa? Ngulon rek. Umroh nang Mekah. Gak ono wong takok cerita. Riak enggak itu? Lisannya. Hati-hati. Sedekah bisa habis enggak pahalanya? Hanya karena apa? Lisannya tidak dijaga. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas
wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Apa kata Allah? 264. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum, jangan kau batalkan pahala-pahala sedekahmu bil manni, dengan menyebut-nyebutnya. Iku masjid iku nek gak ono aku gak kira ngadeg iku. Nek gak ngadeg apa berarti? Turu. Hati-hati ngomong seperti itu. Iku masjid iku kabeh semen kabeh iku teko bapak le. Meskipun ngomong sama siapa? Anaknya. Siapapun gak perlu ngomong kalau kita ini beramal. Meskipun orang dekat kita, hanya kita dan Allah saja yang tahu. Jangan sebut-sebut sedekah kita. Bil manni, dengan menyebut-nyebutnya. Makanya bapak kalau sedekah, pak, gak usah ngomong. Meskipun orang dekat kita, termasuk istri. Kadang kan kene cerita, ma, apa pak, mau ana wong sakno ma, jaluk, terus sampean kei tak kei 1 juta. Loh, aku gak tau mau kei 1 juta, sampean ngei wong 1 juta. Iya sakno rondo mulai ma. Masuk apa? Masuk suruk tak durung. Ya, jadi sampai digambarkan orang yang ikhlas bersedekah itu tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Ya, sampai seperti itu. Jadi jangan menyebut-nyebut. Yang kedua, wal adha, menyakiti hati yang menerima. Jangan. Kadang kita memberi sesuatu kepada seseorang itu dengan menyakiti. Ana wong njaluk, nah gini, wis yo terakhir iki. Awas kon balik diri meneh, aku dadekno langganan. Lah iya kon lak sik enom kok njaluk kon. Mok rono po nyambut gawe rono. Resik-resik sampah ngono lho. Kadang-kadang kita memberi dengan menyakiti. Ini lisan ini yang dilakukan oleh lisan. Al-Mannan itu orang yang suka mengundat. Wal mu'dhi atau al-adha, menyakiti hati, itu juga lisan. Hati-hati. Contoh lagi puasa. Puasa ini bisa jadi nggak dapat pahala apa-apa loh ini kalau nggak menjaga apa? Lisan. Makanya Nabi mengatakan jaga lisanmu itu, yang bisa memelihara amalmu itu lisanmu. Kadang-kadang nggak dijogo pahala nih. Poso cerita. Aku mah pengira golek sahur gak nemu. Ini maksudnya puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan kan semuanya puasa. Kaberu nek memang subuh iku apa? Sahur. Ini enggak poso sing wong jarang ngelakoni, yaitu poso sunnah. Cerita. Aku golek sahur gak nemu. Saono akhirnya aku banyu yo gak ono. Akhirnya aku sahur banyu kerane masjid. Kan aneh kan? Aneh kan? Tapi cerita kalau dia puasa. Ria atau tidak itu? Hati-hati. Ketika dia puasa tidak memelihara lisannya pun pahalanya habis. Makanya Nabi mengatakan dalam riwayat Bukhari, man lam yada' qaulaz zur, siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang tidak bermanfaat, wal amala bihi,
dan melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat, fala hajata lillah ayyada'a ta'amuhu wa syarabuhu. Allah sama sekali tidak membutuhkan upaya dia dalam meninggalkan makannya dan minumnya. Dia tinggalkan makan, dia tinggalkan minum, nggak akan dianggap sama sekali. Allah nggak butuh sama sekali kalau dia tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, termasuk dusta, termasuk riba. Wong poso bojo batal apa enggak? Batal apa enggak? Enggak batal. Pahalain entek. Gak batal Pak, tetep poso. Ojo kon aku mari bojo rek wis kene. Tukokno cau. Aku tak buka. Enggak. Orang puasa ghibah, saya tanya, batal enggak puasanya? Enggak batal puasanya. Makanya keliru kalau ada yang mengatakan, poso-poso jok ngerasani wong, batal kon. Keliru apa enggak? Enggak keliru. Keliru. Aku ngetes sampean ilmune wis temenan apa durung. Ya kan? Puasanya tidak batal, tapi yang habis apanya? Pahalanya dipreteli. Bisa habis karek separuh, bisa habis karek seprapat. Lah nek full bendino ngrasani wong mulai isuk sampai sore entek bisa pahalane. Gara-gara apa? Lisan. Bohong itu apa? Lisan. Riba itu apa? Lisan. Oleh karena itu ketika Mu'ad mendengarkan kalimat Nabi, kuffa alaika hadza, tahanlah, jagalah ini, Nabi meraih lisannya. Lantas Mu'ad mengatakan, apakah orang itu disiksa akibat lisannya wahai Rasul? Nabi mengatakan, sakilatka ummuka ya Mu'ad. Celaka wahai Mu'ad, celaka kau wahai Mu'ad. Fahal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah nanti banyak manusia ditelungkupkan di neraka atas wajah-wajah mereka, hidung-hidung mereka, karena sebab ucapan lisannya. Makanya dari itu Bapak Saudara sekalian, jagalah amal kita dengan menjaga apa? Lisan. Menjaga amal dengan menjaga lisan. Menjaga amal supaya tetap bisa istiqomah dengan menjaga lisan. Menjaga amal agar tetap pahalanya tetap, yakni kekal hingga sampai kita jumpai di akhirat. Caranya dengan menjaga lisan. Bahkan ada yang pahalanya semuanya habis, semuanya, seluruh amalnya habis. Gara-gara apa? Lisannya mengucapkan kata-kata syirik. Syirik besar menghapus seluruh amal soleh. Hati-hati dengan syirik besar. Dan syirik besar ya ada 4. Syirik di dalam berdoa, syirik di dalam niat, syirik di dalam kecintaan, dan syirik dalam ketaatan. Terutama syirik dalam berdoa, karena berdoa dengan lisan. Kalau kita salah dalam menempatkan minta kita kepada Allah, tapi minta kepada selain Allah, bisa syirik besar dan menghapus seluruh amal soleh. Minta kepada Allah. Kepingin udan dipindah, minta sama Allah. Ojo jaluk nang setan, ojo jaluk nang jin. Karena jin itu nanti ngerjain kita. Udah nggak diberi, kita dikerjain. Suruh nyari syarat-syarat. Golek no kembang, golek no ayam, golek no iki iku, ya. Sehingga itu lihat perilakunya pawang-pawang hujan itu. Mereka kan pakai syarat-syarat kan. Itu dikerjain sama jin.
Kalau kita mau minta dipindah hujan dari satu tempat ke tempat yang lain, Nabi sudah mengajarkan doanya. Ada di dalam hadis Muslim nomor 5851. Nabi ketika itu diminta, ya Rasul, telah musnah harta benda, jalan-jalan terputus karena banjir. Karena sebelum itu, Jumat sebelumnya, ada orang minta supaya diturunkan hujan karena kekeringan. Begitu diturunkan, selama sepekan gak melihat matahari, udan terus, banjir, overdosis. Jumat berikutnya ada orang minta lagi supaya dihentikan. Langsung Nabi mengangkat tangannya, Allahumma haulana wala alaina. Wahai Allah, turunkan hujan di sekitar kami, yang jauh, bukan di atas kami. Allahumma alal akam, turunkan di atas bukit-bukit, waddirabi, di lembah-lembah, wabutunil audiyati, di tempat-tempat penampungan air, wa manabitis syajari, dan di tempat-tempat tumbuhnya pohon-pohon kayu alias hutan. Itu doa supaya dipindah hujan ke sana. Tutup. Nek gak ngono. Ya, remote keris. Nek gak ngono diuncang. Beting dikai lombok. Hati-hati. Begitu kita melakukan aktivitas kesyirikan, habis semua pahala kita. Secara tidak sengaja, secara tidak langsung, itu akan menghapus seluruh amal soleh kita. Baik, para bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan. Isma Bu Bantal. Iya, silakan. Ini saya sering sekali mendengar ada orang bersumpah dan bahkan berjanji demi Allah, demi Rasulullah, seperti itu. Itu bagaimana meskipun mereka itu? Iya, baik. Jadi kalau kita bersumpah itu cukup mengucapkan wallahi, billahi, tallahi. Artinya demi Allah. Jangan dilanjutkan. Wallahi wa rasuli. Tidak boleh. Demi Allah dan Rasul. Tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Sekalipun diawali dengan menyebut nama Allah, tapi kemudian diiringi dengan menyebut nama selain Allah, itu termasuk syirik. Tapi para ulama menggolongkan syirik dalam sumpah, yaitu syirik kecil. Tapi sekalipun syirik kecil, tetap dia dosa besar yang harus taubatan nasuha. Ya, sama seperti kalimat Sya Allah, ya, in syi'ta, kehendak Allah dan kehendakmu, atau Sya Allah wa syi'ta, kehendak Allah dan kehendakmu. Itu syirik, nggak boleh. Cukup Sya Allah faqat, atau Sya Allahu wahda, kehendak Allah saja. Tidak boleh ditambah dengan kehendak makhluknya. Terutama apabila memakai waw di situ, waw atof. Itu karena waw atof itu maknanya adalah kesetaraan. Sementara kita tidak boleh menghadirkan oknum-oknum selain Allah yang dihukumi setara dengan Allah. Kemudian para ulama membolehkan dalam sebuah riwayat hadis, disampaikan dalam Sahih An-Nasa'i, boleh mengucapkan kehendak Allah, kehendakmu apabila dipedot, diawali dengan kalimat thumma, Sya Allah thumma syi'ta, kehendak Allah kemudian kehendakmu. Kalau kemudian itu tidak menunjukkan kesetaraan, beda dengan wawu tadi. Nah, itu diperbolehkan. Jadi thumma, kehendak Allah kemudian kehendakmu. Sama seperti tadi, wallah
dan wa rasul. Demi Allah dan Rasul. Oleh karena itu hati-hati. Kadang-kadang kita ini nggak tahu mengucapkan sumpah demi Allah, demi Rasulullah. Kadang begitu kan? Ya. Cukup demi Allah saja, nggak boleh ditambah yang lain. Apalagi demi bapak ibuku, demi buyutku, nggak boleh tambahan, nemen tambahannya kan? Sopo buyutmu itu? Ya, baik, saya pikir cukup. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.